persaingan semakin ketat, ya kami mengalami satu kendala, bukan tersandung karena apa, tapi ya bang ya sikut-sikutan lah. Akhirnya kami disikut. Tujuan awal tuh Kojal muncul adalah kami ingin bekerja, berdagang itu dengan cara yang baik, ya kan, yang baik, amar ma'ruf nahi mungkar. Ternyata kopi itu bukan menyebabkan asam lambung, memang ya asam lambung itu kan ya banyak sebab ya, pakar medis lah yang lebih tahu. Ya, dan kita sudah ekspor banyak loh. Indonesia adalah negara keempat pengekspor keempat atau keberapa, saya kurang tahu persis, kurang lebih keempat mungkin. The Lowland of West Kalimantan, Indonesia. Hai guys, terima kasih untuk kalian yang udah subscribe channel YouTube kita di 99 Project. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Karena semakin banyak kalian subscribe, semakin juga kita semangat untuk memberikan informasi untuk kalian semua. Dan kali ini, untuk sesi kali ini kita kedatangan tamu. Ini khusus untuk budak-budak Pontianak nih, yang suka kopi, jangan cuma tahu minum aja, tapi kita harus tahu gimana sih proses-proses pembuatan kopi. Ini dia, kali ini kita kedatangan dari pendiri kali ya? Owner dari Kopi Kajol. Kojal. Nggak heran kalau gitu, sering orang ke bener ya? Gitu, Oke. Berarti nggak cuma saya sendiri yang salah emang ya. Oke, Bang, boleh diperkenalkan? Oke. Terima kasih. Saya dari Kojal. Nama saya Gusti Iwan Darmawan dan saya salah satu pendirinya. Dan memang yang pendiri Kojal itu ada 2 orang, saya dan istri. Dan saya Gusti Iwan dan istri Mbak Reni Octavianti. Kojal memang satu nama yang unik. Tadi Mbak udah ada yang bilang Kajol, Kojal. Sering kepleset, sering banget kepleset. Jadi memang Kojal itu singkatan dari Kopi Jago Jalanan. Oh, Jago Jalanan. Ya, Kopi Jago Jalanan. Awal mulanya kenapa pakai nama Kojal itu ya karena kami tumbuh lahir di jalanan. Itu dia. Jadi kami bisa dibilang itu bahasa baiknya begitu. Kami tumbuh dan lahir dari jalanan. Okay. Nah, kalau bahasa kerennya kami PKL, Mbak. Apa tuh? Pedagang kaki 5. Ya benar. Terus? Ya, kita pedagang kaki 5 kopi. Waktu itu berdiri Kojal ini memang cukup bercerita, cukup ada ceritanya. Jadi gimana ceritanya? Awal mulanya saya punya bisnis lain selain kopi. Sebelum kopi, saya punya bisnis lain dan tiba-tiba kami sudah menjalani bisnis itu ya bersama-sama lebih kurang sekitar, kalau yang cara mandiri itu kami 3 tahun dan 4 tahun. Nah, namun sebelumnya kami juga udah menjalankan bisnis yang sama. Itu dulu saya itu sebenarnya basic saya itu di event organizer. Ya, dulu basicnya saya di IO, saya desainer, saya juga apa. Desainer juga? Desainer juga interior, kemudian desain grafis juga. Ya cari duit di situ. Tiba-tiba berjalan seiring waktu, persaingan semakin ketat, ya kami mengalami satu kendala, bukan tersandung karena apa, tapi ya bang ya sikut-sikutan lah. Akhirnya kami disikut dan kami mengintrospeksi diri, menyiapkan semua segala macamnya. Sepertinya kita di bisnis ini udah nggak cocok lagi. Kayak mencari jati diri dulu gitu ya, iya, sebelum-sebelumnya. Jadi kita dulu nih, waduh kenapa ya? Ini kita di reject, ini kita disikut, dia bilang, ya udah, berarti kita harus coba hal yang baru. Nah di situ kami berbekal modal. Waktu itu karena kami disikut, kami dapat saya dapat bahasa itu upah desain ya, desain konsep sebuah event itu saya yang desain semuanya dari awal sampai akhir. Kita dibayar. Nah, uang itulah, ini kita punya uang segini nih. Itu mulai sekitar berapa ya? 15 juta. Ini kita mau jadiin apa nih? Coba yuk kita banting setir sedikit. Kita mau coba bisnis yang lain deh. Kami coba cari sampai yang tempat itu kami mau bisnis namanya itu lagi itu tahun 2017. Itu lagi adanya lumayan berkembang bisnis odong-odong.
Oh ya iya. kan? Kalau jalan-jalan di depannya rumah ke rumah gitulah ya. Nah, odong-odong. Terus ada juga sosis, lagi apa? Pengen franchise, pengen apa? Seiring sejalan mencari itu semua, kami suka ngopi, kami nongkrong di warung kopi specialty. Akhirnya, yuk, kayak kopi asik deh. Ya sudah. Karena menemukan itu, kami prepare semuanya, kami siapkan semuanya. Kita mau mulai dari mana? Dengan modal 15 juta, kita mana bisa saya buat sewa kios? Ya. Mana bisa saya buat apalagi sewa ruko? Iya. Ya kan, belum lagi modal untuk. Modal aja belum tentu cukup. Gak cukup nih. Ini mau diapain nih? Akhirnya, ya udah PKL yuk. Ayo. Ya udah, akhirnya kita PKL dan memang benar-benar PKL. Kalau lihat di Instagramnya Kojal Kalimantan Barat itu, teman-teman bisa melihat. Terus ulik aja ke bawah itu kelihatan sekali kita waktu lagi ada di pasar tradisional. Pertama kali kami mulai itu pakai gerobak, itu jualan di pasar pagi Gang Bunga. Nah di situ akhirnya kami ikut di mana ada keramaian kita ikut cap gome, kita ikut segala macam. Disitulah kita lahir, kita muncul dengan kami begitu duit ini kami berdua atur sedemikian rupa, kita menggunakan gerobak. Nah akhirnya kita menggunakan gerobak, dan gerobak inilah sampai sekarang masih ada dan sekarang menjadi bar kami di kedai di coffee shop kami. Ya. Biar ada kayak cerita sendiri ya. Ada, sangat ada sekali. Dan memang pada saat itu mungkin kebetulan kami adalah gerobak kopi pertama di Pontianak. Nah, jadi yang ya bisa dibilang seperti itu ya, yang keliling jalannya kopi specialty. Dan tanda kutip mungkin ada gerobak kopi lain, tapi dalam artian ini adalah gerobak kopi yang specialty. Specialty itu nanti kita bisa jelaskan lebih lanjut. Dan kami ya satu gerobak kopi specialty yang bahasa trennya lagi yang pakai ala barista lah seperti itu ya. Nah, seperti yang pekerjaan barista kami masukkan dalam satu gerobak. Gerobak itu kami bikin sendiri, kami nukang sendiri. Saya dan istri, saya yang tukang nukangnya, istri yang ngecatnya. Nah, itu dia. Berjalan semua di pasar pagi, kami turun jam 3 subuh. Udah turun ke pasar, pulang jam 10. Karena kan pasar pagi bukanya dari jam 5 subuh sampai jam 10 pagi. Nah, 10 kita udah pulang itu. Waktu itu musim zamannya telolet. Ya kan? Nah, saya kalau teman-teman yang sering ketemu sama kami di jalan ya, di jalan kalau gerobak kopi yang pakai klakson telolet. Nah, itu pasti Kojal, udah tahu kan? Nah, itu cerita lama ya. Kalau saya udah cerita itu agak sedikit berkaca-kaca matanya kan. Karena memang karena memang ya itu setiap usaha orang pasti mengalami masa-masa ya, masa-masa yang tidak akan bisa dilupakan. Ya itu dia, kami ya masa-masanya seperti itu, dan insya Allah ini akan jadi, semoga ini bisa jadi sejarah dan bekal untuk ya anak cucu nanti yang mungkin bisa bercerita. Nah dari situlah kita mulai, kami pastikan, kami kasih nama apa ya, kopi jalanan awalnya. Kopi jalanan, kami nggak mau ada yang sama. Kopi jalanan kita searching ada. Sudah banyak ya. Akhirnya kita Kojal deh. Istri itu yang kasih nama tuh, nama Kojal tuh jadi dari istri yang bilang sambil jalan di motor, namanya apa ya? Kojal katanya. Boleh, kopi jalanan awalnya. Kemudian saya lihat Sio Tionghoa waktu itu kami jualan di mulai itu di Cap Gome. Habis dari pasar pagi Gang Bunga ada Cap Gome pameran, kami jualan di situ. Akhirnya kita kasih nama, tambahin jago di tengah-tengahnya. Pas tahun ayam jago. Nah, jadi Kojal itu kopi jago jalanan, bukan karena kami merasa jago di jalanan, tapi ada simboliknya sebagai tahun Sio kami lahir. Kojal lahir, itu namanya Kojal kopi jago jalanan. Di logo kami ada gambar ayam jago. Itu dia. Jadi kayak ini nih ya. Ya kan. Nah, kemudian di logo ini sini ada ayamnya, namanya kopi jago jalanan. Nah, itu dia. Berjalan terus di situ kami bersaing, dan berarti belum ada kopi specialty. Gimana kita mau jual kopi barista specialty, harganya gimana? Dan kita kopi jalanan. Kopi yang ada di warung kopi waktu itu masih ada Rp5.000. Bayangin coba, tahun 2017 kopi masih harga segitu. Di warung kopi 5.000, 8.000 kopi susu. Ya kan? Nah, 5.000. Kita harus jual berapa? Sedangkan ini kopinya original. Bukan kopi campur. Bukan kopi instan. Ya, kopi instan kan kopi saset
dikasih dikasih air, itu modal 1.000, iya benar, jual 5.000, jual 5.000, untung 4.000. Ya kan? Nah kalau kami nggak bisa. Jadi karena kami tetap berkomitmen, passionnya kita ingin memberikan, tujuan awal itu Ko Jawa muncul ada kami ingin bekerja, berdagang itu dengan cara yang baik, ya kan, yang baik, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya benar. Jadi kita kasih yang baik, jangan kasih memberikan konsumen itu hal-hal yang nggak baik. Ya. Contoh apa? Kami berkomitmen menggunakan biji kopi yang memang diolah dengan baik. Kopinya asli. Itu yang paling penting, kopi asli. Kenapa kita selalu mengkampanyekan itu? Karena dokter selalu bilang, orang banyak bilang kalau ngopi pasti kena sakit apa? Asam lambung ya. Naik. Kemudian ada apa lagi? Kena kopi itu nggak bisa tidur. Ya kan? Wow, ini berarti ada sesuatu yang harus diluruskan. Ya. Nah, jadi saya mengambil sektor bisnis. Kalau saya mau mulai usaha, langsung bersaing dengan warung kopi yang sudah rame dengan modal 15 juta. Kalau bisa bersaing suatu keberuntungan, mukjizat ya. Tapi secara hukum ekonomi tidak akan mungkin 15 juta mengalahkan 150 juta. Ya, benar. Nah, jadi kita harus mengambil pasar di segmentasi yang 15 juta. Di mana segmentasi 15 juta ini adalah segmentasi yang paham akan edukasi. Nah, kami mengejar segmentasi market, edukasi. Ya kan, wajar 15 juta, dia 1,5 M, berarti kami hanya 1%. Ya. Syukur-syukur kami bisa dapat pasar 1%, udah bisa hidup, ya kan? Kalau kami bisa dapat 100% seperti mereka, kami udah kaya. Ya. Jadi karena udah cuma 15 juta, mereka 1,5 M, ya kita harus sadar diri, tidak boleh sombong, ya kan? Modal lu kecil, lu minta banyak, kan? Ya itu, jadi kami tetap edukasi supaya teman-teman semuanya konsumen bisa ngopi dengan baik. Ya bukan tidak baik, semua sih baik ya. Karena cuman yang kopi itu kembali ke zamannya, sudah saatnya kopi itu kita nikmati dengan seutuhnya, saya bilang begitu. Kenapa saya bilang seutuhnya? Seutuhnya adalah zaman dulu itu mungkin kita pernah tahu sejarahnya, itu ceritanya itu adalah kan sering ada kopi pakai jagung, kopi campur beras. Pernah dengar kan ya? Ya. Sekarang kan kayak begitu semua logikanya. Sekarang kita bikin logika lah. Harga biji kopi aja di kampung itu 25.000. Biji kopi. Ya. Terus kopi bubuk yang ada di pasaran mulai lagi 5.000 sampai 5.000 sampai 7 ribuan. Ya kan? Ada yang 45.000. Iya, sampai sekarang sih masih ada yang lebih. Ada kan? Biji kopinya aja 25.000. Setelah digoreng berkurang 2 on. Iya. Otomatis kan naik harga kopinya. Kalau di sekilo kan. Iya. Bisa jadi 35.000. Nah, belum lagi dia jual berapa? Berarti kan 50.000. Hanya selisih 15.000. Belum kos yang lainnya. Ongkos angkutnya, apa segala macam, kemasannya lagi kan. Nah, otomatis dia harus supaya untung besar ditambahkanlah dengan campuran. Nah, itu cara bisnisnya. Tapi secara sejarah itu tidak tumbuh dengan sendirinya. Tapi ada sejarah yang mengatakan, informasinya itu adalah kenapa muncul seperti ini. Oh, dulu itu kopi kan masuk zaman Belanda, masuk ke Indonesia. Pertama kali kopi masuk ke Indonesia di Jakarta, namanya Jatinegara, sekarang Jakarta Timur. Pernah dengar nama daerah Pondok Kopi? Daerah Pondok Kopi. Tahu? Nah, disitulah kebun kopi Belanda masukin sekarang. Ada pohon kopi nggak di situ? Nggak ada lagi, perumahan semua. Di situ awal mulanya. Nah, setelah itu baru berkembang ke Sumatera, Jawa, ke daerah-daerah. Ya, ke daerah lainnya. Awal mulai di situ. Nah, jadi maka dikasih nama Pondok Kopi. Nah, dari situlah yang Belanda kan tahu sendiri apa kerja paksa. Rodi dan Romusa. Kerja paksa, akhirnya konon ceritanya itu adalah masyarakat itu tidak boleh mengambil kopinya. Jadi dikasihlah satu kaleng kopi. Yang mau minum rame. 15 orang, 20 orang kan. Ya udah, biar banyak jadinya tambahinlah jagung, campuran lainnya. Berarti kan ada sejarahnya. Nah, sekarang itu kan zaman susah. Ya. Kan sekarang udah tidak lagi kita dijajah oleh Belanda. Atau penjajah. Kita sudah merdeka. Kenapa kita harus minum kopi lagi yang dijajah? Tapi bukan begitu sebenarnya.
Orang pasti ada kopi ini adalah sebagai semua kan resep ya. Enak dan enaknya tergantung sugesti kita. Ya kan. Nah, tapi ya kami ya karena itu ya. Jadi saya mencoba menitik beratkan kepada kopi yang berkualitas, kopi yang baik. Ayo kita minum kopi yang asli. Yang dari biji kopi. Makanya kami berdagang itu adalah kalau di kedai kopi Kojal atau kami jualan minuman kopinya itu konsumen bisa melihat langsung mulai dari biji kopi digiling, diseduh, baru disajikan. Itu bisa dilihat semua. Nah, prosesnya memang pure murni dari biji. Nah, biji yang baik itu ya, yang digiling tidak terlalu halus, yang kasar. Nah, kalau yang kasar itu punya kelebihannya sendiri. Nah, nanti kita akan bahas lagi bagi depannya untuk secara detail bagaimana sih kopi yang kualitas itu kita cara menikmatinya itu kan. Nah, disitulah Kojal tumbuh. Kami mengambil segmentasi pasar edukatif. Ya, bisa dibilang ya bisa ya kita yang ingin tahu kopi ya kan, pengen tahu kopi, cita rasa kopi seperti apa, yang sebenar-benarnya seperti apa. Ternyata emang kaya. Kopi itu kaya banget. Nah, buat teman-teman mungkin yang pengen tahu kopi ataupun yang sudah tahu, yang sudah senior ya, alhamdulillah berarti bisa kita sampaikan paparkan lebih lanjut lagi. Dan kita pengennya buat yang pengen tahu kopi, ternyata kopi itu banyak manfaatnya. Semuanya. Dibilang sakit mah ya itu karena menggunakan campuran. Sehingga tidak cocok ya. Tidak cocok ya. Nah, maka ya karena overall kita konsumtif terhadap kopi yang bercampur ya begitu. Ya kadang juga orang-orang kan apa ya, yang udah terbiasa makan sebelum minum kopi itu belum makan nasi dulu. Itu yang bikin asam lambungnya naik. Itu bikin naik kan. Ya otomatis ya memang begitu, segala sesuatu lah ya. Kadang kita minum buah aja, jus buah aja kita belum makan juga sama kalau perut sebagian orang Indonesia ya. Maksud saya juga begitu. Tapi ya overall kami minum kopi nggak masalah. Ya selama kami sudah coba mematahkan ini teori ini ya, pendapat dari ini, ternyata kopi itu bukan menyebabkan asam lambung. Memang ya asam lambung itu kan ya banyak sebab ya, pakar medis lah yang lebih tahu. Tapi overall kami banyak orang bilang saya nggak bisa minum kopi bang, pelanggan kami. Ternyata coba yuk kopi yang ini. Bukan kopi Kojal ya, tapi jenis kopi yang ini. Udah gitu kan. Nah, kita harus pintar melihat konsumen. Oh, saya nggak suka yang asam. Oh, kopi ada asam ya? Iya, ada yang asam. Jadi gini, saya nggak suka yang asam, yang nggak bikin lambung saya naik. Gimana caranya? Ada jenis kopinya, yang mungkin cocok nggak cocok ya. Kembali lagi ya itu kami coba membaca gerak-gerik dari konsumen. Oh ya Pak, kalau gitu Bapak coba kopi robusta ya Pak ya. Ya kan, kopi robusta. Kalau yang asam kan biasanya arabica. Ya kan, jadi di Indonesia ini ada 4 jenis kopi yang dibudidayakan dan dikembangkan. Yang pertama itu ya, ada arabica. Arabica itu paling besar, paling banyak ya, dan memang harga paling mahal dan paling populer lah. Kemudian ada robusta yang seperti biasa kita minum di warung kopi. Ada liberica. Oke, nah ini yang di liberica. Terus ada excelsa. Nah, excelsa. Kayaknya yang terakhir ya kayak nggak, masih asing gitu ya. Ya masih asing banget dan memang belum banyak dikembangin. Baru kalau di Kalimantan Barat untuk yang arabica ini nggak cocok. Kenapa, dari tanahnya kah? Bukan, ketinggian. Nah ini arabica paling tinggi. Dia hanya dapat bisa tumbuh mulai dari 800 meter dari permukaan laut ke atas. Kalau bisa sih sebenarnya di 1000 sih ya, 1000 mdpl, 1000 meter dari permukaan laut. 1000 di manakah itu? Sumatera dan Sulawesi, sama Jawa. Nah di Kalimantan nggak ada. Nah kalau dipaksain juga nggak akan tumbuh baik. Tumbuh tapi nggak akan berproduksi dengan baik. Jelek lah ya hasilnya ya. Yang kedua robusta. Nah robusta itu tumbuh di ketinggian antara 200 meter dari permukaan laut sampai ke 600 atau 800. Nah, dia tumbuh baik, tumbuh subur di situ. Di mana sih ya? Kita ada di sini. Di mana ya kan? tuh? Kita banyak yang ketinggian ini saya sudah survei itu, saya sudah dapati juga di Bengkayang, kemudian Kaposulu. Itu ada, itu saya juga akan mengembangkan, mendampingi petani kopi di sana. Nah, kemudian setelah robusta ini liberica. Nah liberica ini ada tanah yang paling banyak dijumpai di
Kuburaya dan di Kayong Utara. Ada apa di sana? Apa bedanya Kuburaya, Kayong Utara, Sanggau, Bengkayang ataupun Kaposulu? Mungkin dari jenis tanahnya juga atau Betul. gimana? Ketinggiannya. Nah, itu dia. Liberica dan Excelsa adalah dua spesies tanaman yang tumbuh, yang cocok banget untuk tumbuh di dataran rendah. Nah, that's why makanya saya bilang ini the lowland of West Kalimantan Indonesia. Jadi kopi dataran rendah dari Kalimantan Barat. Nah, itu satu tagline kami. Kita bisa menghasilkan kopi. Kita yang cocok apa? Ya udah, berarti cuman kalau Excelsa dan Liberica ini mulai dari 0 mdpl sampai ke kurang lebih ya sampai di bawah Robusta 200 mdpl. Berapa sih sekarang Pontianak tingginya paling banyak sekitar 3 mdpl sampai 8 mdpl. Ya kan? Sampai 7. Kayong cuma 5 sampai 7 meter dari permukaan laut. Ya, yang cocok ini. Berarti dia yang memang ini ya. Iya, kalau bagus untuk di Iya, itu dia. Orang banyak yang menanam kopi itu setelah saya terjun di dunia kopi memang saya masih baru banget 2017, tapi begitu saya mulai kopi saya langsung explore, belajar kilat, belajar banget semuanya untuk bisa mendapatkan informasi yang baik tentang kopi di Kalimantan Barat. Saya pelajari semuanya, dapatlah seperti itu. Nah, itu dia. Dan memang sangat berkarakter sekali. Kalau kopi cuma berkarakter nih. Arabica. Kita tahu Arabica itu ada kopi yang di dataran tinggi. Kalau tinggi berarti biasanya buahnya rasanya kayak akan rasa. Karena kan semakin tinggi semakin lembab. Kelembaban bagus, ketinggian bagus, angin di bukan juga bagus. Unsur hara tanah di pegunungan juga lebih baik, lebih subur. Pasti hasil buahnya bagus. Ya kan, rasanya masih enak. Memang iya. Dan kita sudah ekspor banyak loh. Indonesia adalah negara keempat pengekspor keempat atau keberapa saya kurang tahu persis, kurang lebih keempat mungkin yang pengekspor kopi ke terbesar di dunia. Indonesia. Dan saya belum bicara Kalimantan Barat ya, baru bicara yang Arabica nih, ya kan. Nah, kemudian Robusta juga begitu, Sumatera. Robusta Sumatera. Makanya yang banyak masuk ke sini ada Robusta dari Sumatera, dari Bengkulu, Lampung. Nah, teman-teman yang lainnya masih begitu. Ya, saya tidak salahkan kenapa dia tidak pakai kopi lokal, karena mereka ya fokusnya ke situ. Bisnisnya profitnya ke situ. Nah, sedangkan ya siapa sih harus bertindak sebenarnya? Bukan Kojal, tapi adalah pemerintah. Dan Civitas Akademika yang pengen tahu lebih banyak gitu. Kemudian ya itulah sehingga mana kopi yang paling baik kita nggak bisa bilang. Tergantung lidah orang juga ya. Pertama itu. Secara angka yang paling baik kita lihat adalah yang diterima di pasar Arabica. Nomor 2 Robusta. Ketiga baru ini. Ya. Gila, bayangin Kalbar hanya punya kopi yang ini urutannya paling bawah. Gimana kita bisa mempromosikannya? Kalau setiap dari 4 kan ada 4 jenis kopi nih. Berarti kafeinnya beda-beda nih, Bang. Beda-beda. Berarti yang lebih kuat kafeinnya itu Arabica. Ayo. Gimana? Itu pertanyaannya. Ayo. Apakah good question. Pertanyaan bagus banget. Dan ini yang perlu diketahui. Orang banyak bilang kopi itu asam berarti ya kafein tinggi. Betul nggak? Ya. Itu kan merupakan teorinya kan, yang ada di bawah. Sampai sekarang ini. Jadi orang tuh berpikir kalau kafeinnya tinggi dia nggak akan bisa tidur. Iya. Ternyata bukan begitu. Jadi kafein yang paling tinggi itu ada Robusta. Oh, kafein lebih tinggi? Iya. Yang kita minum di warung kopi. Makanya di sini orang Pontianak banyak warung kopi, pengopi berat. Oh iya. Pontianak pengopi berat ini benar. Yang paling rendah adalah Arabica. Oh. Nah, kebalik kan? Iya. Nah, kebalik. Yang sekarang kan Liberica antara Arabica dan Robusta kafeinnya. Nah, itu dia. Jadi ada perbedaannya. Nah, di sela-sela Kojal muncul ya seperti ini kepada konsumen. Kepada konsumen kita jelaskan seperti ini apa adanya. Tidak menutupi, tidak apa. Kami berjual dengan berdagang dengan yang betul-betul yang dibilang ma'ruf lah. Kami bagi-bagi. Kenapa kita harus menutupi? Iya. Karena orang dagang bilang gini, nggak boleh tahu dong dari mana ngambil kopinya. Tahan, rahasia
dirahasiakan. Ya, betul. Yang rahasianya itu adalah di kami. Tapi orang boleh tahu dong petaninya siapa. Ya kan? Nah, silakan ke sana. Dan di petani, dapur kami inilah rahasia kami. Nah, gimana kami mau ngolahnya, tekniknya seperti apa. Nah, setiap prosesor akan beda-beda. Nah, yang memang yang pertama kali kami dapat itu kopi dari Sambas itu di roasting secara tradisional. Kami itu robusta menggunakan wajan kuali.